Nah, di SMA salah satu mata pelajarannya adalah biologi. Sebelum kita belajar biologi, alangkah lebih bijaksana kita tahu dulu sebenarnya biologi itu apa. Nah, di ruang lingkup biologi kita belajar tentang pengertiannya, cabangnya, objeknya, dan manfaat atau peranan biologi. Nah, sebenarnya biologi itu berasal dari kata bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau tentang makhluk hidup. Nah, objek biologi tadi salah satunya adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini sebenarnya dia tersusun atas tingkatannya. Tingkatan yang paling kecil adalah atom, kemudian kumpulan atom akan membentuk molekul, kumpulan molekul akan membentuk makromolekul, makromolekul ini dapat membentuk organel, dan organel ini ada di dalam sel. Kadang kita belajar bahwa tingkatan yang paling kecil adalah sel. Kemudian kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, dia akan membentuk jaringan. Kumpulan jaringan akan membentuk organ, kemudian kumpulan organ ini akan membentuk sistem organ. Kumpulan sistem organ dapat membentuk organisme. Contohnya di sini adalah manusia. Misalkan kita punya sel otot. Sel otot ini, kumpulan sel otot akan membentuk jaringan otot. Kumpulan jaringan otot akan membentuk organ. Bisa berupa organ otot. Otot misalkan kita kenal otot jantung. Nah, otot jantung ini bisa membentuk sistem. Sistemnya berarti bisa kita kenal dengan sistem peredaran darah. Nah, selain sistem peredaran darah, misalkan ada otot yang lain ya, misalkan ada sistem gerak, kemudian ada sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem saraf, dan lain-lain, di mana kumpulan sistem ini akan membentuk organisme. Contohnya di sini adalah manusia. Kumpulan manusia atau kumpulan organisme yang sejenis itu akan membentuk populasi. Kumpulan populasi akan membentuk komunitas. Jadi komunitas adalah kumpulan populasi-populasi. Kumpulan, misalkan di sini ada populasi manusia, ada populasi ayam, ada populasi itik, berarti kumpulan itu adalah komunitas. Kemudian ketika komunitas ini berinteraksi dengan komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup, misalkan ada air, kemudian ada udara, ada tanah, maka akan disebut sebagai ekosistem. Ini tadi komunitas. Kemudian ini ada ekosistem. Misalkan ada ekosistem sawah. Ekosistem tadi adalah interaksi antara abiotik dengan biotik, antara yang hidup dengan yang tidak hidup seperti tanah, air, udara, dan lain-lain. Kemudian kumpulan ekosistem ini akan membentuk biosfer. Jadi yang paling besar ini disebut biosfer. Nah, setelah biologi, karena biologi itu ada banyak sekali, maka untuk belajar bisa kita bagi-bagi menjadi cabang-cabang biologi. Misalkan ini gambar DNA, maka ilmu yang mempelajari tentang DNA itu kaitannya dengan pewarisan sifat, maka kita bisa kenal ini sebagai ilmu genetika. Kemudian misalkan kita tertarik dengan banyak jenis burung, kita bisa belajar di entomologi, ilmu yang mempelajari tentang burung. Kemudian kita suka dengan tanaman, kita belajar tentang botani. Kita suka dengan struktur yang bisa dilihat di mikroskop. Misalkan ini adalah kumpulan sel atau jaringan, itu disebut histologi. Nah, apa saja? Karena ada banyak sekali, kita bisa bagi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Tadi kita sudah belajar tingkatannya ya, ada yang paling kecil ada sel. Nah, jadi ilmu biologi yang mempelajari tentang sito atau tentang sel itu disebut sebagai sitologi. Ilmu biologi yang mempelajari tentang histo atau tentang jaringan itu dikenal sebagai histologi. Ilmu yang mempelajari tentang organ maka disebut organologi. Nah, berdasarkan objeknya atau makhluk apa yang dipelajari, misalkan botani itu kaitannya dengan tumbuhan,
kemudian zoologi, zoo, kebun binatang gitu. Berarti ini belajar tentang hewan. Kalau ini berarti tentang perkembangan embrio, misalkan dari janin, itu belajar tentang embriologi. Kemudian mikrobiologi, mikro itu dari kata kecil, bio tadi bisa diartikan makhluk hidup ya, ini berarti ilmu yang belajar tentang makhluk yang kecil-kecil, contohnya ada bakteri, jamur, virus, tapi ternyata mikrobiologi ini lingkupnya masih besar. Kita kalau khusus belajar tentang virus berarti namanya virologi. Kalau kita khusus belajar tentang bakteri berarti namanya bakteriologi. Nah, kalau tentang jamur itu namanya mikologi. Kemudian berdasarkan permasalahannya itu ada morfologi. Morfologi itu bentuk tubuh. Jadi misalkan kita belajar, tumbuhan ini daunnya menjari, itu berarti tentang morfologi. Kalau fisiologi itu tentang fungsi tubuh. Fungsi tubuh, misalkan kita belajar tentang bagaimana darah itu diangkut di tubuh kita, berarti kita belajar tentang fisiologi. Kemudian anatomi itu adalah struktur. Kita belajar tentang strukturnya, misalkan kita lihat batang tumbuhan, kemudian kita lihat di mikroskop, itu berarti kita belajar tentang anatomi, tentang struktur. Kalau genetika tadi kita sudah belajar ya tentang pewarisan sifat. Kemudian ekologi berarti dari kata eko atau di sini lingkungan ya, tentang lingkungan. Kemudian taksonomi, takson itu artinya tingkatan. Jadi di biologi itu ada tingkatannya, ada kingdom, phylum, dan seterusnya, itu namanya takson, supaya kita lebih mudah belajarnya, jadi dibagi-bagi dalam tingkatan. Kemudian evolusi atau tentang perubahan makhluk hidup ya, itu disebut evolusi, biasanya berjalannya ratusan tahun. Kemudian paleontologi, ini tentang fosil, jadi di biologi itu yang dipelajari bukan hanya makhluk hidup yang masih ada, tapi juga makhluk hidup yang sudah punah atau dari fosil. Nah, kemudian manfaatnya sebenarnya kita kalau belajar biologi itu kita lebih paham tentang diri sendiri. Misalkan bagaimana jika kita tidak makan, bagaimana jika kita tidak menghirup nafas sekian menit. Setelah itu kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita, misalkan makanan apa saja yang baik, terkandung dalam tumbuhan apa, terkandung di dalam hewan apa, zatnya apa, kemudian manfaatnya apa, sehingga kita bisa menjaga tubuh kita dengan lebih baik. Kita juga bisa mengenal berbagai macam jenis virus, bakteri, atau patologi yang menyebabkan penyakit, jadi kita bisa menjaga hidup supaya lebih sehat. Nah, yang terakhir, kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan alam. Manfaatnya bisa di bidang pertanian, manfaat biologi di bidang pertanian itu bisa menghasilkan buah tanpa biji. Kita biasanya kenal dengan banyak, cuma yang paling sering itu ada semangka. Kemudian ditemukannya teknik kultur jaringan. Kultur jaringan itu sebuah teknik yang digunakan untuk memproduksi tanaman yang sama dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Misalkan kita ingin mengembangbiakan durian kualitas yang paling baik, kemudian sudah tahu tanamannya X, supaya tanaman X itu ada banyak dan waktu yang digunakan untuk memproduksi itu juga lebih singkat, bisa digunakan teknik kultur jaringan. Yang ketiga, dapat meningkatkan produksi pertanian. Jadi kita lebih tahu bibit unggul apa yang bisa diproduksi lebih baik, lebih banyak. Manfaat di bidang kesehatan bisa untuk identifikasi jenis penyakit. Misalkan kemarin yang paling hits ada corona ya, jadi ilmu biologi juga berperan penting dalam misalkan penemuan vaksin yang sampai sekarang masih sulit ditemukan. Kemudian ada bayi tabung, kemudian ada transplantasi organ, semuanya itu ilmu dasarnya ada di biologi. Nah, kemudian di bidang lingkungan, itu tadi ada mengatasi pencemaran lingkungan. Contohnya ini yang paling sering adalah tumpahan minyak bumi. Jadi misalkan ada minyak bumi yang tumpah di laut, kan sulit untuk dibersihkan, jadi harus ada cara lain
Nah, ini bisa dibantu oleh organisme atau oleh bakteri yang digunakan untuk memecah ikatan-ikatan hidrokarbon pada minyak bumi sehingga pencemarannya bisa diselesaikan atau dikurangi.